الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib, hadirin hadirat serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, dan kita masih tetap diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa hadir ke masjid yang kita banggakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan baru saja kita selesai melaksanakan salat jamaah maghrib. Kita doakan semoga Allah dapat menerima amal ibadah salat kita dan bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam juga kita selalu mengirimkan keharibaan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah mengajarkan kita, telah membekali kita bagaimana cara kita menghadapi kehidupan di alam dunia yang fana ini untuk bisa mencapai kebahagiaan di alam akhirat kelak dengan meninggalkan dua petunjuk, yaitu Al-Quran dan Sunnah beliau ataupun hadis yang beliau tinggalkan. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun yang berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih berada pada salah satu bulan agung, bulan Muharram. Kita sudah melewati kajian-kajian kita tentang amalan-amalan yang sangat pokok di bulan Muharram ini, yaitu amal ibadah puasa Asyura atau Tasu'a, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Tasu'a, Asyura, bahkan dalam sebuah hadis beliau juga Baginda Rasulullah mengajak kita juga untuk berpuasa pada hari ke-11. Jadi 9, 10, 11 pada bulan Muharram ini itu telah disebutkan dalam sejumlah hadis-hadis Baginda Rasulullah untuk kita laksanakan di bulan Muharram ini. Tetapi para jamaah sekalian, sekarang hari-hari tersebut telah berlalu. Kita nggak bisa lagi melaksanakan puasa Tasu'a karena bukan lagi pada tempatnya. Kita tidak lagi melaksanakan puasa Asyura yang senantiasa ditunggu-tunggu, dinantikan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak bisa lagi melaksanakan puasa pada hari ke-11 yang juga disyariatkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun demikian bukan berarti hari-hari yang tersisa di bulan Muharram
syahrullah ini, bulan Allah, bukan berarti hari-hari yang tersisa yang insya Allah akan kita jalani ini kosong dari makna ibadah. Kita terkadang terlalu besar pengaruh ingatan kita terhadap puasa Tasu'a Asyura, sehingga begitu selesai kita laksanakan puasa Tasu'a Asyura atau hari ke-11, 9, 10 dan 11, jadi seolah-olah bulan Muharram yang penuh keagungan ini sudah tidak lagi bersama kita. Jadi pada malam hari ini para jamaah sekalian, kita coba mengulang-ulang kaji, melihat dan mengangkat beberapa sabda Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keagungan bulan Muharram ini, yang ternyata bukan saja terletak pada puasa Tasu'a dan Asyura yang sudah kita lewati, tetapi keagungan bulan Muharram ini juga terdapat pada hari-hari yang selain dari hari-hari Tasu'a, Asyura ataupun hari ke-11. Sebagai bukti atau dalil yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa kelebihan amalan yang kita lakukan pada bulan Muharram ini juga ada pada hari-hari selain dari 3 hari tersebut. Itu paling tidak misalnya kita bisa membacakan sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da ramadana syahrullahil muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa yang paling utama setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, yaitu puasa wajib, adalah puasa pada bulan syahrullah, bulan Allah, al-Muharram, yaitu bulan Allah pada bulan Muharram ini. Kemudian salat yang paling baik setelah melaksanakan salat fardu adalah qiyamul lail ataupun salat di malam hari, salat sunat di malam hari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sabda beliau, afdalus salat afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, sebaik-baik puasa setelah puasa wajib bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram ini. Jadi baginda Rasulullah dalam hadis ini tidak mengatakan puasa bulan Muharram itu hanya terbatas pada puasa Tasu'a hari ke-9, Asyura hari ke-10 dan hari ke-11. Tetapi bahasa Rasulullah dalam hadis yang baru saja kita bacakan ini, beliau mengatakan puasa yang paling baik itu setelah Ramadan puasa pada bulan Muharram. Bukan menyebutkan hari-hari tertentu di bulan Muharram, tapi mengatakan secara umum bulan Muharram. Sehingga atas dasar ini para jamaah sekalian, melaksanakan ibadah puasa pada bulan Muharram ini itu bisa dilaksanakan selain pada hari-hari Tasu'a, hari ke-9, hari ke-10 ataupun hari ke-11. Kalau hari puasa Tasu'a, puasa Asyura dan puasa hari ke-11 itu disebutkan oleh baginda Rasulullah
dalam hadisnya secara langsung seperti yang sudah kita bahas pada halaqah-halaqah yang lalu. Tetapi hadis yang kita bacakan barusan tadi, itu baginda Rasulullah ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa puasa di bulan Muharram itu tidak terbatas kepada 3 hari tersebut, tetapi puasa Syahrullah Al-Muharram. Puasa disebutkan dengan lafaz yang umum, yaitu puasa pada bulan Muharram. Sehingga kita misalnya mau melaksanakan sepanjang bulan-bulan Ramadan, bulan Muharram ini, nah ini juga dikatakan termasuk amal ibadah yang baik. Jadi karena banyak keutamaan. Kalau misalnya puasa Asyura seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, itu fadilahnya, kelebihannya seperti kita sudah mengetahuinya, ada diampuni dosa 1 tahun yang lalu. Sedangkan puasa yang kita laksanakan pada bulan Muharram selain dari hari yang 3 itu tidak disebutkan secara khusus. Ya, jadi pada bulan Muharram ini bahkan 4 bulan haram, ya, itu bagus sekali untuk melaksanakan amal ibadah ataupun untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang melaksanakan amal ibadah ataupun meningkatkan kebaikan-kebaikan di bulan Muharram ini atau di bulan-bulan haram, kita sudah sering membacakan bahwa bulan-bulan di sisi Allah sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah itu ada 12 bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan dalam hitungan Allah adalah sebanyak 12 bulan yang tercatat dalam Kitabullah, dalam Al-Quran, sejak hari penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, yang murni. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, di sini mungkin yang perlu mendapat perhatian kita tentang kelebihan yang terdapat pada bulan Muharram ini atau bulan-bulan haram secara keseluruhan, di mana dalam ayat ini Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, maka pada bulan-bulan tersebut janganlah kamu menzalimi dirimu. Jadi kita dilarang menzalimi diri kita, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka telah memerangi kamu sekalian. Wa'lamu, ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan bulan-bulan apa saja yang 4 bulan disebut bulan haram, tetapi dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berasal dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Hadis dari Abu Bakrah ini menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, zaman atau masa itu berputar menurut tabiat kebiasaannya, keadaannya sejak hari diciptakan oleh Allah langit dan bumi.
Jadi bulan-bulan zaman itu berputar menurut kebiasaannya sejak diciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqallahu samawati wal arda as-sanatu isna asyara syahran. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salah satun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut bulan haram tersebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab, Mudhar. Yang 4 bulan itu 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab, Mudhar. Bulan Rajab yang dianut oleh orang-orang Mudhar. Alladzi baina Jumadai wa Sya'ban, yang terletak di antara 2 Jumadil awal dan Jumadil akhir dan Sya'ban. Jadi bulan Rajab insyaallah akan kita bahas pada saat pembahasan kita tentang bulan Rajab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini para jamaah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan ataupun menyebutkan nama-nama bulan. Dalam Al-Quran tidak disebutkan nama-nama bulan haram, tetapi dalam hadis yang baru kita bacakan tadi diperjelas oleh baginda Rasulullah apa saja bulan-bulan haram yang dalam Al-Quran itu kita dilarang menzalimi diri kita, yaitu 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pandangan-pandangan para ulama tafsir tentang apa yang dimaksud dalam Al-Quran ini atau dalam ayat yang baru kita bacakan ini. Apa yang dimaksud dengan jangan menzalimi diri kita di bulan-bulan haram itu? Ini bulan-bulan haram ini menurut Ibnu Abbas, ya, salah seorang ahli tafsir, bulan-bulan yang dimaksudkan di sini boleh jadi termasuk semua bulan yang 4 bulan haram itu. Tetapi secara lebih khusus adalah larangan menzalimi diri kita pada bulan Muharram yang sedang kita jalani ini. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau memberikan penjelasan tentang apa makna jangan menzalimi diri sendiri pada bulan Muharram ini atau pada bulan-bulan haram itu. Beliau mengatakan, wa amma qauluhu minha arba'atun hurum, adapun firman Allah dan juga sabda Rasulullah, di antara 12 itu ada 4 bulan haram, itu para ulama telah sepakat, faqad ajma'u, para ulama telah sepakat ala anna hadhil arba'ata salasatun, bahwa yang 4 bulan ini itu 3 bulan sardun berturut-turut, wahya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan yang satunya adalah bulan Rajab. Sekarang apa yang dimaksud dengan kata-kata hurum, ya? Arba'atun hurum, 4 bulan haram itu apa maksudnya? Jadi ulama tafsir Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, wa makna al-hurum annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Jadi makna bulan Muharram itu termasuk bulan-bulan haram
Itu artinya maksiat yang kita lakukan pada bulan Muharram ini itu akan diberikan balasan yang paling berat. Jadi orang yang melaksanakan perbuatan maksiat di bulan ini itu akan dihukum, diberikan balasan hukuman yang paling berat, digandakan hukuman. Wa ta'ata fiha aksaru thawaban. Demikian juga orang yang melakukan ketaatan di bulan Muharram ini itu akan diberikan pahalanya juga yang paling banyak. Nah, sehingga dalam beberapa kitab tafsir yang lain dikatakan bahwa makna jangan menzalimi diri sendiri di sini adalah jangan melakukan perbuatan maksiat di bulan Muharram. Jadi ketika baginda Rasulullah mengajak kita memperbanyak amal ibadah puasa di bulan Muharram atau di bulan-bulan haram yang 4 macam itu, kemudian selain itu baginda Rasulullah juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga mengatakan jangan menzalimi diri. Kalaupun kita tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Muharram atau pada bulan-bulan yang 4 bulan haram itu, tapi paling tidak janganlah kita melaksanakan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun maksiat itu dalam kadar yang kecil. Jadi perbuatan dosa itu tidak ada istilah kecil sebenarnya. Karena yang kecil-kecil itu ketika bertumpuk banyak dilakukan itu akan menjadi banyak juga. Jadi oleh karena itu para ulama dalam memberikan penafsiran terhadap ayat yang baru saja kita bacakan ini, para ulama mengatakan tolonglah di bulan-bulan yang haram ini, terlebih khusus di bulan Muharram itu, supaya kita menjaga diri tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang dimurka oleh Allah dan dimurka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat sepantasnya, sewajarnya kita mengekang diri, menahan diri ataupun berpuasa untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Kalaupun kita tidak melakukan ibadah puasa, tapi juga jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa ataupun perbuatan maksiat. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat di bulan-bulan yang tersisa ini, beberapa hari lagi di bulan Muharram ini, itu akan dilipat gandakan dosa ataupun hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melakukan perbuatan maksiat itu sangat luas sekali para jemaah sekalian. Kalau kita rinci misalnya maksiat itu sangat bervariasi. Apa maksiat? Maksiat misalnya dalam omongan kita sering bohong. Dalam omongan kita suka mengadu domba orang lain. Jadi bukan berarti maksiat itu oleh sebahagian kita mungkin yang ada di pikiran kita maksiat itu berjudi, maksiat itu berzina, maksiat itu mencuri barang orang. Nah, itu sudah maksiat yang besar. Tapi dimaksudkan di sini tidak mesti seperti itu. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama itu perbuatan maksiat. Apabila sesama kita duduk berkumpul, itu maksiat juga banyak terjadi. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan
mengumpat orang lain. Jadi begitu ada 2-3 orang berkumpul tanpa terasa, enggak mesti sengaja orang mengumpat. Ya. Sedang duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, itu bisikan-bisikan syaitan itu akan selalu ada kepada kejelekan, keburukan-keburukan. Ngomongin orang, si fulan itu kenapa dia sekarang sudah berada, kenapa dia sudah mampu beli ini, beli itu. Itu kalau tidak saya bantu gimana? Mana mungkin. Misalnya kan, si fulan itu begini, si fulan itu begitu, macam-macam. Nah ini termasuk maksiat. Jadi kalau kita lakukan maksiat di luar bulan Muharram atau di luar bulan-bulan haram yang 4 itu dosanya berbeda sekali dengan maksiat yang kita lakukan di bulan Muharram ini. Makanya para ulama meminta kita supaya menekan diri, menahan diri untuk tidak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, karena akan dilipat gandakan iqab, dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya para jamaah sekalian, dikatakan oleh Imam Ar-Razi, wa ta'ata fiha aksaru sawaban. Jadi kebalikannya, kalau di bulan-bulan haram yang 4 ini, wabil khusus di bulan Muharram, ya, kita melakukan amal ketaatan, amal kebaikan. Apakah misalnya selama ini kita sangat sedikit berinfak, bersedekah, tetapi begitu masuk bulan-bulan haram, secara khusus bulan Muharram, kita memperbanyak sedekah. Selama ini misalnya celengannya cuma kita cari uang 100 rupiah, 200 rupiah atau 500 rupiah, maka di bulan Muharram ini kalau bisa kita tingkatkan 1000, 2000, 5000. Karena dengan kita tingkatkan demikian itu, maka amal pahala pun akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita dilarang untuk melakukan perbuatan maksiat, di sisi lain kita diperintahkan untuk meningkatkan, memperbanyak amal ibadah kebaikan. Apakah membantu orang lain, apakah memberikan pelajaran kepada orang lain, mengajarkan orang lain, atau membantu pemikiran kebaikan kepada orang lain. Mungkin ada orang-orang yang minta pandangan kita bagaimana menghadapi kesulitan dalam sesuatu persoalan, lalu kita berikan solusi jalan keluar. Membantu orang menyeberangkan orang di jalan, orang-orang yang tidak bisa melihat, membantu orang-orang yang sangat membutuhkan dan lain sebagainya. Ini sebaiknya pada bulan-bulan haram ini atau bulan Muharram secara khusus itu kita tingkatkan, karena akan dilipat gandakan juga pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal arabu kanu yu'azzimunaha jiddan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya mengatakan, setelah mengatakan dilipat gandakan perbuatan maksiat, ya, dilipat gandakan dosa terhadap perbuatan maksiat dan dilipat gandakan pahala terhadap perbuatan taat, lalu beliau mengatakan, wal arabu kanu yu'azzimunaha jiddan. Orang-orang Arab sejak Arab jahiliyah dulu, mereka sangat mengagungkan bulan Muharram ini atau bulan-bulan yang 4 itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, terlebih khusus mereka sangat mengistimewakan bulan Muharram ini. Bagaimana bentuk mereka mengistimewakan, mengagungkan, memuliakan bulan Muharram ini? Hatta law laqiya ar-rajulu qatila abihi lam yata'arrad lahu. Sampai-sampai
kalau seseorang bertemu misalnya di jalan, kalau seseorang bertemu di jalan orang yang membunuh ayahnya, misalnya ayahnya meninggal, ya, misalnya selama ini dia cari-cari, sangat ambisi sekali, sangat marah sekali, ingin balas dendam terhadap orang yang membunuh orang tuanya. Selama ini dicari-cari terus, di mana bersembunyi pembunuh orang tua saya. Tetapi pada saat bulan Muharram kebetulan bertemu dengan orang yang membunuh orang tuanya, ya, walaupun di luar bulan Muharram itu ambisi emosinya luar biasa, ingin balas dendam, ingin membunuh si pembunuh orang tuanya, tapi kalau bertemu di bulan Muharram, lam yata'arrad lahu, dia tidak akan mengambil membalas dendam. Karena dia, kenapa? Karena dia tahu, ini kalau saya balas dendam, kalau saya bunuh orang yang membunuh orang tua saya, itu akan dilipat gandakan dosa bagi saya. Mungkin dia ketika membunuh orang tua saya, dia tidak melakukan di bulan Muharram. Tetapi ketika saya membalas dendam, membunuh balik dia karena telah membunuh orang tua saya, itu justru dilipat gandakan. Apa? Karena itu perbuatan maksiat. Ini dalam pandangan orang-orang Arab dulu, itu tidak akan mereka lakukan balas dendam kalau bertemu pada bulan Muharram ini. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, diberikan penjelasan terhadap fala tadlimu, janganlah kamu menzalimi, ya. Ayat yang sedang kita bacakan ini dikatakan ada dua pemahaman terhadap makna zalim di sini. Jadi larangan menzalimi diri pada bulan Muharram itu ada dua makna menurut Imam Al-Qurtubi. Fala tadlimu fihinna anfusakum bil qital. Kita ketahui para jamaah sekalian, pada zaman-zaman dahulu sebelum diturunkan Al-Quran itu orang-orang Arab sering sekali melakukan peperangan-peperangan. Jadi dikatakan oleh Al-Qurtubi di sini, ketika Allah mengatakan jangan menzalimi dirimu sendiri, artinya janganlah melakukan peperangan pada bulan yang mulia ini. Tetapi kemudian thumma nusikha bi ibahatil qital. Tapi kemudian dibatalkan, dimansuhkan ayat ini dengan kebolehan melakukan peperangan fi jami'i syuhur, pada setiap bulan. Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ghaza Hawazina bi Hunain. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan peperangan, ya, kaum Hawazin di Hunain. Jadi Rasulullah juga pernah melakukan peperangan, ya, apalagi ketika orang sudah memerangi kita, maka kita melakukan peperangan ulang. Pemahaman yang kedua, melakukan larangan melakukan kezaliman itu, nah ini yang sangat luas sekali maknanya. La tazlimu fihinna anfusakum birtikabil dzunubi. Jadi makna kezaliman pertama menurut Al-Qurtubi, larangan melakukan peperangan pada bulan Muharram ini. Kemudian makna yang kedua, makna jangan melakukan kezaliman di bulan ini adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ini tidak terbatas kepada melakukan peperangan, tetapi juga melakukan perbuatan dosa apapun, ya, seperti dijelaskan oleh Fakhruddin Ar-Razi di atas.
Di anna Allah subhanahu wa ta'ala idza 'azzama syai'an min jihatin wahidatin sarat lahu hurmatun wahidah. Jadi la tadlimu finna anfusakum itu, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri dalam bulan-bulan itu dengan melakukan dosa-dosa, birtika bizunub. Karena sesungguhnya Allah apabila mengagungkan suatu perkara dari satu sisi saja, maka ia memiliki satu sisi kehormatan. Jadi Allah subhanahu idza 'azzama syai'an min jihatin wahidah sarat lahu hurmatun wahidah. Tetapi wa idza 'azzamahu min jihataini au jihatin sarat hurmatuhu mutaaddidah. Tetapi jika Allah mengagungkan dari dua sisi atau lebih, maka kehormatannya pun menjadi berlipat-lipat ganda. Jadi ada saat-saat tertentu dalam pandangan Islam, apabila melakukan suatu perbuatan, kalau itu perbuatan baik dilipat gandakan kebaikan, kalau perbuatan jahat dilipat gandakan dosa. Itu ada ketentuan-ketentuan dalam Islam. Misalnya melakukan perbuatan dosa di dalam bulan Ramadan, itu kalau dibandingkan dengan melakukan perbuatan dosa di luar bulan tersebut juga berbeda sekali dalam kajian Islam, termasuk melakukan kebaikan dan kejelekan di bulan Muharram ini. Fayudha'afu fihi al-iqabu bil 'amali sayyi kama yudha'afu sawabu bil 'amali shalih. Maka azab atas perbuatan buruk akan dilipat gandakan, sebagaimana pahala atas perbuatan baik pun dilipat gandakan. Ini yang harus mendapat perhatian kita para jamaah sekalian. Fa inna man ata'a Allah fi syahril haram, maka sesungguhnya orang yang mentaati Allah pada bulan Muharram ini, pada bulan-bulan haram ini, fil baladil haram, apalagi di negeri-negeri haram, laisa sawabuhu sawaba man ata'ahu fi syahril halal fil baladil haram. Ini menarik sekali ini para jamaah sekalian. Sungguh orang-orang mentaati Allah di bulan haram dan di tanah haram, di tanah suci Mekah, Madinah, tidak sama pahalanya dengan orang yang mentaati Allah di bulan halal di tanah haram. Nah, ini berbeda. Jadi ada masa-masa yang dibedakan pahala dan dibedakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan beliau mengangkat sebuah ayat surat Al-Ahzab ayat 30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya nisa an-nabi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'faini. Wahai istri Nabi, wahai istri-istri Nabi, siapa saja di antara kalian melakukan perbuatan keji yang sangat nyata, itu akan dilipat gandakan azab 2 kali lipat. Ini diambil salah satu contoh karena istri Nabi dianggap orang terhormat, orang yang mulia, maka ketika mereka melakukan perbuatan maksiat itu akan dilipat gandakan. Ya, jadi orang-orang yang melakukan perbuatan baik pun seperti itu. Dikatakan oleh Al-Qatadah, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, inna zulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran minhu fima siwaha. Qatadah mengatakan, melakukan kezaliman atau melakukan dosa pada bulan-bulan haram, 4 bulan haram
itu akan dibesarkan, ya, a'dhamu khati'ah, sangat besar kesalahannya dan sangat besar dosanya dibandingkan dengan pada bulan-bulan yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah secara umum kelebihan ataupun keagungan bulan Muharram, ya, terutama yang tersisa beberapa hari lagi ini, supaya kita senantiasa menjaga diri seperti yang tadi saya sampaikan. Kalaupun tidak melaksanakan kebaikan, maka jangan sampai kita melakukan amal-amal keburukan, karena sebagaimana kita jelaskan tadi, melakukan amal keburukan pada bulan-bulan haram ini, terutama bulan Muharram, akan dilipat gandakan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا صالحا إنا. Tapi situ pagi-pagi banyak orang jualan. Kampus kalau lagi musim kuliah itu yang agak وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف Ni وكرم tinggal Ustaz turun ya. ومجد Naikin. وعظم. Ini naikin. طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء ويقول المؤمنون هينون